Ini adalah Hyundai Kona EV Improvement 2021. Oke, secara garis besar, Hyundai Kona Electric ini sebenarnya masih mobil yang sama dengan Kona Electric yang tahun lalu, tahun 2020. Bedanya apa? Langsung kelihatan di depannya. Kalau Kona yang sebelumnya, itu kan dia grillnya ada kayak bolong-bolongnya gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini kayak orang habis pakai pomade. Ini tuh kelihatan klimis gitu, clean, karena emang mobil listrik kan nggak butuh grill untuk udara masuk ke dalam ya. Nah, kalau misalnya kalian nanya untuk ngecasnya di mana, dia itu ada di depan sini. Jadi kayak punya hidung tapi cuma sebelah. Nah, dia di sini yang ngecasnya. Dia ada indikator baterainya juga. Kalau misalnya penuh, jadi kelihatan di sini. Kita nggak harus ngelihat ke dalam. Nah, untuk di bagian depan dia juga pakai underguard yang warnanya abu-abu sama silver ya, itu bertumpuk gitu. Dan kalau misalnya mobil ini warna hitam, itu kelihatan seperti gradasi warna yang bikin lebih manis gitu. Walaupun ini sebuah SUV yang harusnya gahar, cuma ya namanya mobil elektrik tetap kelihatan manis, itu ya wajar lah ya. Dan lampunya juga masih sama yang lama dengan DRL yang di atas, dan lampu utama dan high beamnya itu ada di bawahnya. Dan di bawahnya dia punya lubang udara yang benar-benar asli. Biasa ya kalau mobil listrik itu biasanya koefisien drag itu sangat dipikirkan. Kemudian kita lihat ke samping, dia velgnya sekarang udah pakai desain yang baru. Kalau desain yang lama itu kan kayak agak kurang gitu ya. Nah, sekarang ini lebih ke mobil listrik kan lah, lebih proper untuk mobil listrik karena lubangnya juga sedikit dan dia mengurangi koefisien drag ya harusnya. Dan satu lagi yang paling kelihatan di depan adalah dia punya fitur tolak bala yang terpaket dalam Hyundai Smart Sense. Itu teknologi yang sama yang digunakan di Hyundai Santa Fe yang terbaru. Kona Improvement 2021 ini sebenarnya masih sama semuanya karena dimensinya pun ini masih sama dengan yang lama. Ini dimensinya itu sekitar 4205 mm dengan lebar 1800 mm. Dan wheelbase-nya ini dia sepanjang 2600 mm. Ya standar kompak SUV lah ya, dimensi segitu. Dan tingginya ini dia sekitar 1,5 meter. Dan di atasnya sini, karena ini adalah sebuah compact crossover, makanya dia dikasih roof rail yang sebenarnya kelihatan bagus. Cuma ini roof railnya itu bukan yang tipe bar gitu loh. Jadi dia bisa dipasangin roof rack. Cuma harus slotnya itu yang sesuai dengan yang ada di sini. Karena slotnya dia cuma ada 4 buah. Kemudian dia di samping udah jelas lah ya, dia ini pakai passive keyless entry yang tinggal dibuka aja kalau misalnya kita ngantongin kunci. Dan di spionnya juga dia ada blind spot monitoring yang nanti akan gue jelasin lebih lanjut di dalam. Itu salah satu fitur tolak bala dari mobil ini. Oke, kita langsung lihat ke desain belakangnya. Nah, kalau desain belakangnya dia ya masih sama aja ya dengan Kona yang sebelumnya. Cuma di sini dia sekarang itu pakai underguard yang senada dengan yang depan, itu bertumpuk. Dia warnanya hitam, terus hitam rada abu-abu dan silver yang kayak brush metal gitu. Cuma ini plastik sih, ya cat aja. Tapi seenggaknya itu bikin lebih manis. Dan knalpot nggak ada ya. Buat apa knalpot di mobil listrik, itu nggak berguna juga. Dan di sini dia ada lampu mundur dan fog lamp belakang. Tapi itu cuma sebelah-sebelah. Jadi fog lamp belakangnya itu ada yang di sebelah kanan, sementara yang di sebelah kiri itu dia lampu mundur. Sekarang kita lihat ke bagasinya. Dia bagasinya ini cukup luas ya. Ini muatlah koper medium mah 2 gitu. Dan dia juga di sini ada separator. Jadi kalau misalnya naro barang di dalam lebih privasi, terlihat lebih aman dan orang nggak bakalan bisa ngelihat. Dan dia di sini ada box chargernya. Ini mirip-mirip bentuknya sama kayak radio zaman dulu ya. Ini sebenarnya tempatnya ada di bawah sini. Jadi itu di sini bisa dibuka, ada separatornya. Ini taruh bawah dulu ya. Ini ada separatornya. Dan di sini dia ada segitiga pengaman dan tire repairment kit. Jadi mobil ini itu nggak ada ban serep karena sekarang ya emang lebih simpelnya pakai tire repairment kit aja sih. Karena kalau pakai ban serep kan ribet ya, harus bawa-bawa dan itu nambah beban juga. Apalagi ini mobil listrik. Dan kalau mau lihat chargernya kayak gimana, dia itu ini chargernya yang dibawa ini bisa nyolok ke rumah. Nah, colokannya kayak gini nih. Jadi dia bisa colok ke rumah. Kalau misalnya listrik lu kuat, dia nggak akan turun. Tapi kalau misalnya listrik nggak kuat, kayak rumah gua kemarin, listriknya turun. Dan ini dicolok ke depan. Ngomong-ngomong ke depan, sekarang kita bakalan bahas si motor listriknya dan baterainya yang ada di depan. Sekarang kita balik ke depan lagi.
Nah, gimana cara ngecasnya? Jadi pertama colokin ini ke colokan yang ada di rumah kalian. Kemudian ini dibuka ya pasti ya. Nah, dia itu tinggal buka di sini. Dia ini lubangnya ada dua. Yang satu ini kalau charging biasa, AC charging, mungkin kayak di rumah gitu ya. Nah, kalau misalnya mau fast charging, dia ada satu lagi slotnya. Nah, fast chargingnya berapa menit nanti akan gue jelaskan ketika kita ngomongin motor listrik dan baterainya. Ini tinggal colok gini aja. Nah, dia udah kepasang. Tapi ngelepasnya ini nggak bisa langsung dilepas. Jadi dia harus pencet tombol unlock dulu, baru dia bisa lepas gitu. Nah, sekarang kita ngomongin yang ada di bawah bonet ini. Karena ini basisnya mobil bensin, jadi dia segala halnya itu ada di kap depan. Ini motor listriknya ada di sini semua karena ini layoutnya itu penggerak roda depan dan motor listriknya ada di depan. Untuk baterainya dia ada di bawah mobil seperti mobil-mobil listrik kebanyakan. Tapi yang unik di sini nih dia tetap pakai aki dan akinya ada tulisan PB-nya nih. Untuk kapasitas baterainya, Kona Electric ini kapasitasnya itu ada di angka 39,2 kWh. Dan tenaganya dia ada di angka 134 horsepower dan torsinya yang luar biasa gede karena torsinya ini 395 Nm. Wah, itu torsinya hampir mirip-mirip SUV leather frame yang mesin diesel tuh. Tapi bayangin torsi segede itu ada di mobil sekompak ini, gimana tarikannya? Pasti luar biasa banget. Well, dengan tenaga sebesar itu, untungnya mobil ini dilengkapi dengan rem depan belakang itu udah cakram. Jadi kapasitas pengeremannya tidak perlu diragukan lagi. Dari tenaga yang itu dan torsinya yang sangat besar itu, mobil ini bisa menempuh 0 ke 100 km per jam dalam waktu 9,9 detik. Itu klaim dari Hyundai. Nggak tahu kalau misalnya di jalanan Indonesia apakah bisa atau tidak. Karena ini adalah mobil listrik, pasti kalian bertanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk ngecas mobil ini. Well, kalau secara spek, dia menggunakan fast charging itu bisa 0 ke 80% dalam waktu 48 menit. Tapi kalau misalnya mau ke 100% itu butuh waktu sekitar 4-5 jam. Nah, sementara kalau misalnya pakai listrik 220-240 volt yang alias listrik standar rumah di Indonesia, itu butuh waktu di atas 7 jam untuk ngecas ini sampai penuh. Kalau tadi udah di bagian luar, sekarang kita lihat di bagian dalamnya ada apa aja di dalam si Hyundai Kona Electric ini dan apa bedanya dibandingkan dengan Kona Electric yang tahun 2020. Sekarang kita lihat dulu duduk di belakangnya. Well, kalau kalian tadi merhatiin gue pakai kacamata hitam, sekarang pakai yang putih lagi. Di luar panas coy, asli parah banget panasnya. Nah, sekarang kita ngomongin posisi duduknya. Kalau dibilang lega, ini nggak bisa dibilang lega. Cuma oke lah ya. Tinggi gue sedikit kurang dari 177 cm. Ya, tinggi gue 175 cm. Dan posisi duduk ya ini masih, ya legroom masih lumayan lah ya. Masih ada sekitar 4 jari. Terus kaki juga bisa masuk kalau misalnya bukan posisi yang terendah ya. Karena di depan ini posisi mengemudi gua. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan armrest yang bisa membuat kita lebih nyaman. Kalau misalnya mau duduk bertiga, armrest ini ditutup, dia ada 3 headrest di sini. Jadi penumpang yang di tengah tidak dienaktirikan. Jadi kalau amit-amit kenapa-kenapa, insya Allah nggak kelewat lah ya. Dan di sini juga dia ada tempat untuk HP dan slot USB charger. Di kedua sisi door trim juga dia memiliki cup holder yang walaupun ukurannya kecil, cuma setidaknya penumpang belakang ini nggak akan kehausan. Bisa dibilang cukup oke di belakang sini. Dan untuk headroom ini sebenarnya masih aman ya. Tinggi gue 175 cm, ini masih sangat aman. Dan dia juga ada sunroof, walaupun sunroofnya kecil, cuma kalau covernya dibuka itu bisa memberikan kesan ruangan yang lebih lega. Nah, gimana kalau kita duduk di depannya dan kokpitnya bagaimana untuk driver? Sekarang kita lihat ke depan. Nah, di depan sini baru kita kelihatan untuk apa mobil ini diciptakan, karena ini memang enaknya sih untuk dibawa sendiri. Di joknya dia udah dilapisi kulit yang kulitnya bisa dibilang kualitasnya bagus, dan dia juga sudah dilengkapi dengan ventilated seat. Jadi ventilated seatnya ini bisa ngedinginin, bisa manasin jok. Oke, sekarang kita masuk ke dalam.
Yang pertama kita lihat di sini adalah sesuatu hal yang gemesin. Ini head unitnya masih ada plastiknya yang kayaknya ini udah dilepas pasang. Mending kita lepas dulu aja. Sebelum kita ke head unit, kita bahas dulu ke instrumen clusternya. Jadi dia di instrumen clusternya itu yang jelas dia ada individual door warning dan semua menu-menu bisa diakses melalui instrumen cluster ini yang merupakan layar dengan ukuran 10,25 inci. Dan dia bisa diakses melalui tombol yang ada di setir. Ini semuanya tire pressure monitoring bisa diakses lewat sini. Terus fitur-fitur tolak bala dari Hyundai Smart Sense juga bisa diatur di sini. Dan head up display juga bisa diatur di sini. Nah, ketika kita memilih mode berkendara yang ada di sini, dia mode berkendaranya itu ada Eco, Normal, dan Sport. Dia itu instrumen clusternya akan mengubah tampilannya sesuai dengan mode berkendara kita. Kalau Sport dia terlihat lebih agresif dengan rona-rona warna merah yang dominan. Kalau Eco dia lebih ke warna biru-biru agak turquoise gitu. Dan kalau misalnya kita ke mode normal, dia itu mirip-mirip sama punyanya Mercy ya, warna silver kayak gitu. Dan di sini juga dia udah punya fitur cruise control, cuma sayangnya dia belum adaptif. Nah, kemudian di panel tengah sini dia memang tidak ada yang empuk-empuk. Dia ini plastik, cuma dia itu diberikan finishing seperti anodized aluminium gitu yang terlihat mahal dan begitu dipegang juga dia itu enak. Dan ini juga dia bisa dibuka tutup secara smooth seperti ini yang menambah kesan kemewahannya. Dan tombol-tombol di sini surprisingly ini nggak ada yang kerasa murah. Walaupun ini plastik ya, tapi ini kerasa semuanya itu mahal. Puter-puteran AC-nya, tombol-tombol AC-nya itu juga kerasa mahal. Terus di door trim juga sama, hanya saja dia finishingnya berwarna hitam, namun sama sekali tidak terasa murah ketika tangan kita menyentuh dari door trim ini. Dan di sini dia dilengkapi dengan 6 speaker, 2 tweeter dan 4 speaker. Ini sebenarnya di sini ada slot speaker lagi, cuma kayaknya di downgrade biar harganya lebih reasonable. Dan di sini dia punya spion belakang sudah elektrokromatik. Di sini ada tempat kacamata dan lampunya dia sudah LED. Dan di sini dia ada sun visor yang dilengkapi dengan lampu. Cuma lampunya dia masih kuning. Padahal di sini udah LED ya, tapi di sini masih yang kuning. Dan untuk kontrol sunroof ya dia ada di sini. Cuma dia covernya masih manual kayak gini dan itu nggak masalah sih ya. Tadi kita ngomongin ventilated seat, dia kontrolnya ada di sini. Kita bisa ngedinginin atau menghangatkan jok atau mungkin mau ngeringin baju yang basah bisa pakai ini. Dan di sini dia ada console box yang cukup lumayan dalam, berperan juga sebagai armrest. Kemudian di sini dia ada pedal shift. Ini pedal shiftnya bukan untuk naik turunin gigi, tapi dia untuk ngatur regenerative brakingnya mau seberapa besar. Ada 3 level, 1, 2, dan 3. Dan di sini ya biasa aja sih ya tuas-tuasnya, kerasanya biasa. Desain AC-nya juga di sini yang bagian sisi penumpang dan sisi driver dia bentuknya turbin gitu yang kelihatan mewah dengan finishing anodized aluminium. Oh ya, gue lupa nyebutin, kalau mobil ini udah dilengkapi dengan 6 airbag, 2 di depan, 2 curtain, dan 2 di jok. Dan satu lagi, seperti kebiasaan Hyundai, dia itu punya buku manual yang setebal ini. Jadi kalau misalnya beli mobil ini, mungkin bisa dibilang ini bonus novel. Tandanya apa? Mobil ini tuh canggih sebenarnya. Bahkan buku manualnya sampai segini. Siapa yang akan baca ini sampai selesai? Ya udah kalau gitu kita langsung aja coba bagaimana impresi berkendaranya. Nah, karena sekarang udah di tol, ini adalah tempat yang cocok buat kita ngomongin fitur tolak bala dari Hyundai, alias Hyundai Smart Sense. Pertama, di Hyundai Smart Sense itu ada rear cross traffic alert yang kalau kita mundur dia bisa ngasih peringatan, bahkan bisa mengintervensi untuk melakukan pengereman kalau sekiranya mobil itu ngira kita itu mau nabrak. Nah, kemudian dia juga punya fitur itu blind spot collision assist. Jadi kalau misalnya kita mau belok kiri, mau belok kanan, itu ada yang nyalip dari belakang dan itu kita nggak kelihatan, dia akan ngasih peringatan untuk agar kita ya tahulah ada yang posisi itu di belakang. Nah, kemudian ini dia ada juga forward collision assist. Jadi kalau misalnya kira-kira mobil ngebaca kita itu mau nabrak, dia akan melakukan pengereman secara otomatis. Cuma kalau untuk nyoba sendiri langsung agak ngeri kayaknya. Dia juga punya cruise control,
tapi dia belum yang adaptif. Namun setidaknya dia punya lane departure warning dan punya juga lane keep assist. Ini ada tombol setir di sini. Kalau kita nyalain, dia akan muncul logo hijau di instrumen clusternya. Dan kalau misalnya kita kira-kira mobil ini ngebaca kita akan keluar jalur ya, kayak gini misalnya. Nah, kalau kita nggak nyalain sen, dia akan melakukan peringatan. Nah, nantinya dia akan melakukan intervensi untuk meluruskan setir kembali ke jalur yang benar. Tapi kalau misalnya kita nyalain sen, terus kita ngegas, dia nggak bunyi. Karena memang harusnya sih di jalan tol kayak gitu ya. Dan juga dia punya driver attention warning. Jadi kalau sekiranya mobil ini ngeliat kita tuh udah capek atau udah nyetir berapa jam, dia bakalan ngasih warning untuk kita istirahat. Dan soal kekedapan kabinnya, well sekarang kita lagi di jalan tol. Ya, barusan ada mobil los bak nyalip, itu suaranya masih agak kedengeran di dalam. Tapi overall kalau misalnya kita lagi di jalan biasa, misalnya ada suara-suara motor, mobil yang nggak terlalu kencang, itu nggak kedengeran. Nah, ini kita sekarang lagi di jalanan yang kurang mulus, itu suara kolong masih agak kedengeran dikit, tapi it's okay lah ya. Namun kalau suara angin dari luar itu bener-bener kedap, nggak kedengeran sama sekali. Nah, sekarang kita mau nyoba bagaimana powerful mobil listriknya. Sekarang ini kita ada di mode sport. Sekarang ada di 30 km per jam, 35. Mau gue langsung akselerasi. Langsung naik 80, 88, 90, 100. Gila, itu effortless banget. Nah, itu tadi bunyi forward collision assist-nya. Jadi dia ngebaca di depan ada mobil. Dan kira-kira kalau mau nabrak, dia akan melakukan pengereman secara otomatis. Selain itu, dia juga punya fitur leading driver is driving away. Jadi kalau misalnya kita di lampu merah, kita misalnya main HP, kita nggak fokus sama jalan ya, kalau lagi berhenti, dia akan ngasih tahu kalau kendaraan yang di depan itu udah ngejauh. Jadi kita nggak bakalan diklaksonin sama yang belakang, karena kita dikasih tahu duluan sama mobil gitu. Selain mode Eco, Normal, dan Sport, mobil ini juga punya mode Eco Plus. Itu caranya tombol drive mode-nya ditekan sekitar 5-6 detik. Nah, dia itu akan masuk ke mode Eco Plus. Dan bahkan AC-nya aja itu mati di mode Eco Plus. Bener-bener emang hemat listrik. Nah, untuk di head unitnya, dia udah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Dan bedanya dari yang sebelum facelift itu, kalau yang sebelum facelift dia tombolnya ada di samping. Sementara kalau yang ini tuh tombolnya ada di bawah-bawah semuanya. Selanjutnya kalau kita ngomongin steeringnya, ini lumayan direct ya. Dia itu begitu diputer langsung responsif gitu loh. Nggak ada delaynya. Emang ini mobil yang cocok untuk melibas perkotaan. Kami cukup bahagia karena kenapa? Mobil listrik Hyundai ini ternyata bukanlah sesuatu yang sekali pakai habis. Mungkin harganya mirip-mirip dengan Fortuner, dengan Pajero, tapi dengan kehematan yang seperti ini, apakah menurut kalian ini cocok dipertimbangkan untuk sebagai SUV di dalam kota, untuk komuter, kerja, ke rumah gitu? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke seluruh umat manusia, subscribe juga channel Pricebook Otomotif, nyalakan juga loncengnya agar tidak kelewatan setiap kita ada upload video baru. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.